pada video ya. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada kedua kelasnya untuk memimpin. Siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Amin. Kita sudah selesai membaca doa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dan kita dapat mengambil kesimpulannya nantinya, dan kita pada saat hari ini pembelajaran kita lebih berkah. Baik, setelah itu kita akan absen terlebih dahulu. Cindy, hadir Bu. Dena, Hadir Bu. Zuriati, Hadir Bu. Zani, Hadir Bu. Baik, alhamdulillah pada pertemuan kali ini Anda semuanya hadir dan masih diberikan kesempatan untuk dapat bertatap muka. Baiklah, kita akan memulai pembelajaran kita pada hari ini. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita pada siang hari ini, minggu lalu kita sudah bahas tentang materinya apa? Apakah ada yang mengulangi pembelajaran di rumah? Bentuk pecahan. Ya, minggu kemarin kita membahas tentang bentuk pecahan. Nah, minggu lalu kita bahas tentang bentuk pecahan, adanya operasi pecahan, adanya perkalian, penjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Apakah semuanya masih ingat pembelajaran minggu lalu? Masih ingat atau tidak? Tidak Bu. Baiklah, sekarang Ibu akan mencoba mengingatkan kembali tentang pembelajaran bentuk pecahan. Yang pertama tentang penjumlahan. Penjumlahan soalnya seperti ini, 1/4 ditambah 3/2. Dalam penjumlahan dan pengurangan kita harusnya di dalam pecahan ada yang namanya pembilang dan penyebut. Dalam pecahan, penjumlahan dan pengurangan kita harus ngapain terlebih dahulu? Menyamakan penyebut Bu. Ya baik, menyamakan penyebut. Jadi kita samakan dulu penyebut dari 1/4 dan 3/2, yaitu 4 dan 2. Penyebutnya adalah dengan cara mencari KPK-nya. 4 Bu. Jadi 4, KPK dari 4 dan 2. Jadi selanjutnya kita bagi 4 dibagi 4 sama dengan 1, lalu dikali 1. pembilangnya 1. Kan 4 kita bagi dengan 2, hasilnya 2, lalu dikali dengan pembilangnya 3, hasilnya 6. Maka 1 ditambah 6 sama dengan 7/4. Jadi bisa dijadikan dengan pecahan campuran menjadi 1 3/4. Ini dalam bentuk pecahan campurannya dan ini bentuk dalam pecahan biasa. Baiklah, jika masih ada yang tidak diingat lagi, Ibu mohonkan untuk pertemuan besok-besoknya sebelum memulai pembelajaran yang baru. Jadi Anda semuanya harus memulai pembelajaran yang minggu lalu dulu, agar pas nanti kita melaksanakan ujian tengah semester atau ujian akhir semester, jadi Anda semuanya tidak memborong semua pembelajaran. Baiklah, pada hari ini kita lanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang bentuk aljabar. Apakah ada yang mengulangi pembelajaran di rumah sebelum kita menjabarkannya lebih detail lagi? Ada Bu. Ada. Apa itu bentuk aljabar? Bentuk aljabar adalah sebuah bentuk matematika yang membuat huruf-huruf atau ada yang ada huruf-hurufnya Bu. Nah, benar. Jadi sebelum Ibu jelaskan lebih rinci lagi, lebih bagusnya Anda semuanya menonton video pembelajaran yang akan Ibu tampilkan. Apakah semuanya paham? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bentuk aljabar. Nah, bentuk aljabar ini pasti yang paling terutama sekali yang akan terpikirkan oleh kita, apakah itu bentuk aljabar? Baik, kita akan bahas apakah itu bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang dalam penyajiannya memuat huruf-huruf untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Nah, kita lanjutkan.
Di sini, dalam mempelajari bentuk aljabar ini sangat banyak manfaatnya di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya saja, kita dapat mengetahui banyaknya makan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari. Dan kita juga bisa mengetahui banyak jauhnya jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Nah, ini adalah beberapa contoh atau manfaat dari mempelajari bentuk aljabar. Nah, Anda semuanya nanti bisa cari juga tambahan dari manfaat dari mempelajari bentuk aljabar ini. Nah, sekarang kita lanjutkan. Bentuk aljabar terdapat beberapa istilah. Nah, dalam bentuk aljabar ini ada beberapa istilah. Yang pertama, istilahnya ada variabel. Nah, yang disebut dengan variabel adalah lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Variabel disebut juga sebagai peubah. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil, seperti huruf A, B, C, dan D. Pokoknya huruf-huruf yang kecil. Nah, sekarang kita lanjutkan. Istilah yang kedua yaitunya konstanta. Konstanta adalah suku dari suatu bentuk aljabar yang berupa bilangan dan tidak berupa variabel. Nah, koefisien adalah yang ketiga. Koefisien adalah faktor konstanta dari suku pada bentuk aljabar. Nah, nanti Ibu akan jelaskan contohnya di slide selanjutnya. Nah, dalam mempelajari bentuk aljabar ini juga ada yang namanya operasi hitung pada bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Yang kedua, kita akan membahas tentang perkalian. Nah, penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar juga ada fungsinya, ada juga syaratnya. Hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis. Jumlahkan atau kurangkan koefisien pada suku-suku yang sejenis. Jika mereka tidak memiliki suku yang sejenis atau berbeda, maka penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar tidak dapat dilakukan. Nah, untuk contohnya nanti akan Ibu jelaskan di video selanjutnya. Nah, yang kedua yaitunya perkalian. Perkalian perlu diingat kembali bahwa pada perkalian bilangan bulat sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan yaitunya A dikali dalam kurungnya B ditambah C sama artinya dengan A dikali B dan A dikali C. Nah, dan sifat distribusi perkalian terhadap pengurangan sama dengan yang di atas, cuman hanya mengubah tandanya saja. Nah, mungkin itulah paparan materi kita pada pertemuan kali ini. Untuk contoh-contohnya akan Ibu tayangkan di video selanjutnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk pembelajaran yang telah Ibu tampilkan. Sudah, Bu. Baik, sekarang akan Ibu tuliskan di depan ini bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah satu bentuk matematika yang memuat huruf-huruf atau yang mewakili Nah, ini yang disebut dengan bentuk aljabar. Bentuk aljabar adalah suatu bentuk matematika yang memuat huruf-huruf atau yang mewakili bilangan yang belum diketahuinya. Nah, bentuk aljabar di sini sangat banyak manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti kita mengetahui banyaknya makan ternak yang dibutuhkan dalam 3 hari, atau kita mengetahui jarak yang ditempuh dalam waktu tertentu. Jadi dalam pembelajaran bentuk aljabar ini sangat banyak fungsinya di dalam kehidupan saya. Baiklah, sudah Ibu paparkan dalam video pembelajaran tentang bentuk-bentuk aljabar yang terdapat istilah-istilahnya. Di sana ada variabel, koefisien, dan konstanta. Di sini akan Ibu beri satu contoh seperti ini. Nah, di sini Ibu akan bertanya yang manakah yang disebut dengan variabel. Yang kedua konstantanya, yang ketiga koefisien.
dan koefisien. Paham, Bu? Paham? Yang variabel yang mana saja? X dan Y, Bu. Variabel ada huruf X dan Y, X Bu. dan Y. Yang konstanta 2, Bu. 2. Yang koefisien 3. 3 dan 2. 3 dan 2. Variabel dari soal 3x tambah 2y dikurang 2, variabelnya x dan y ini benar. Konstanta dari soal tersebut yaitunya min 2 ya, bukan 2. Kenapa min 2, Bu? Kenapa min 2? Karena konstanta itu adalah yang berdiri sendiri dari suatu fungsinya, dari bentuk aljabar tersebut. Jadi kalau di sini 2, dia kan bernilai min 2. Kalau di sini 2, berarti bernilai positif 2. Lanjutkan dengan koefisien. Koefisien itu adalah angka yang mengiring dari variabel. Itu ada 3 dan 2. Apakah sampai di sini paham? Paham, Bu. Setelah istilah-istilah dari bentuk aljabar sudah kita bahas juga dan Anda semuanya sudah paham. Sekarang kita masuk kepada operasi hitung dari bentuk aljabar. Operasi hitung aljabar. Baik, operasi hitung pada bentuk aljabar penjumlahan dan pengurangan ini kita dalam penjumlahan dan pengurangan ini kita hanya dapat dilakukan pada suku-suku yang sejenis saja. Misalnya seperti 3x ditambah 4x atau 2y ditambah 6y. Soal yang seperti ini maka dapat kita lakukan penjumlahan dan pengurangannya karena variabelnya sejenis. Tapi kalau 3x ditambah dengan 4y karena variabelnya berbeda, maka ini tidak bisa dilakukan penjumlahan dan pengurangan dalam bentuk aljabar. Jadi kalau 3x ditambah 4y karena variabelnya sejenis, maka bisa dijumlahkan 3 ditambah 4 sama dengan 7x. Dan 2y ditambah 6y karena variabelnya juga sama, maka tidak bisa dijumlahkan 2 ditambah 6 hasilnya 8y. Seperti itu. Di dalam penjumlahan dan pengurangan ini yang perlu diingat sekali adalah variabelnya harus sejenis atau suku-sukunya harus sejenis. Selanjutnya operasi hitung dalam bentuk aljabar yaitu perkalian. Perkalian ini ada dua juga. Yang pertama tentang perkalian antara konstanta dan bentuk aljabar. Misalnya seperti ini, 2 kita kalikan dengan 3x ditambah 4. Konstantanya yang 2, bentuk aljabarnya 3x ditambah 4. Maka hasilnya dapat kita selesaikan dengan mengalikan satu-satu. 2 kita kalikan dengan 3x dan 2 kita kalikan dengan 4. 2 dikali 3x berapa? 6x. 6x ditambah dengan 2 dikali 4 hasilnya 8. Maka di sini tambah 8. Jadi hasil dari 2 dikali 3x tambah 4 adalah 6x ditambah 8. Nah, itu contoh soal dari perkalian antara konstanta dan bentuk aljabar ya. Yang perkalian yang kedua yaitu tentang perkalian dua bentuk aljabar. Perkalian kedua aljabar misalnya 2x ditambah 3 dikali dengan 3x ditambah 2. Seperti ini kan dua bentuk aljabar. Yang pertama bentuk aljabarnya adalah 2x ditambah 3, yang kedua 3x ditambah 2. Maka ini dapat dilakukan dengan cara mengalikan satu persatu. Yang pertama kita kalikan 2x dikalikan dengan 3x, lalu 2x kita kalikan dengan 2. Dari konstanta yang kedua bentuk aljabarnya. Dilanjutkan dengan 3 dikali 3x, selanjutnya dikali 3 dikali 2. Apakah paham sampai di sini? Paham. Baik, 2x dikali 3x sama dengan 2 dikali 3 6. 2x dikali 3x. Kalau penjumlahan ada dua variabel yang sejenis, maka pangkatnya kita jumlahkan. 2x sama dengan artinya 2x pangkat 1 sama dengan 3x ditambah 3x sama artinya dengan 3x pangkat 1. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, jika
variabelnya sejenis, maka pangkat dari variabel kita jumlahkan. Ini kuncinya. Jadi 2x dikali 3x karena variabelnya sama-sama pangkat 1 dijumlahkan sama artinya dengan 2 dikali 3 sama dengan 6 dikali x dikali x pangkat 1 ditambah 1 2. Jadi 6x pangkat 2. Begitulah sistem dalam penjumlahan perkalian bentuk aljabar jika memiliki variabelnya yang sama. Baik, di sini kita lanjutkan. Karena 2x dikali 3x sudah mendapatkan 6x, maka kita tuliskan jawabannya di sini. 2x kali 3x hasilnya 6x kuadrat ditambah dengan 2x dikali dengan 2. Kenapa ditambah? Karena operasi penjumlahannya ada di sini. Sudah dikalikan 2x tambah 3x, maka sekarang kita kalikan 2x ditambah 2. 2x kali 2 sama dengan positif 4x karena memiliki variabelnya 1. Selanjutnya 3 kita kalikan dengan 3x ditambah dengan 9x. Lalu kita kalikan konstanta dan konstantanya. 3 dikali 2 hasilnya positif 6. 6x kuadrat ditambah 4x tambah 9x. Di sini ada untuk lebih memahami pembelajaran kita hari ini bakal memberikan latihan dan silakan buat di buku latihannya. Hanya satu soal saja. Untuk soal yang pertama intinya soalnya adalah x tambah x ditambah 2 dibanding dengan x dikurang 2. Soalnya silakan kerjakan di buku latihan dan nanti akan ditunjuk untuk membuat catatan. Sudah selesai anak-anak semuanya mengerjakan latihannya? Sudah, Bu. Baik, silakan kepada Bu Devi untuk menuliskan jawabannya di depan. Dan kepada anak-anak semuanya, perhatikan apa yang ditulis di Devi. Terima kasih kepada Zuliati. Baik, coba kita lihat pengerjaan dari Zuliati. Pertama, kalikan x dengan x, terus x dikalikan dengan min 2, hasilnya min 2. Lalu 2x dikalikan dengan x, hasilnya 2x. Dan 2 dikali 2 hasilnya min 4. Kenapa langsung dibuat 4 sama Zuliati? Karena min 2x ditambah 2x habis. Apakah sampai di sini paham? Paham, Bu. Baik, itulah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat dipahami dan Ibu harapkan di rumah nanti ada pengulangan pembelajaran. Dan silakan kerjakan untuk tugasnya di bukunya di halaman 87 nomor 1A, B dan C dan 2 nomor D. 2 yang D. Apakah masih ada pertanyaan? Enggak, Bu. Jika tidak ada, mungkin sampai sini pembelajaran kita. Ibu akhiri dan mengucapkan alhamdulillah dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.